Waruwina fi Sunan Ibni Majah, dan diriwayatkan pada kami di dalam Sunan Ibn Majah, wa kitab Ibni Sunni, dan juga di dalam kitab Ibni Sunni, an Ummi Salamata, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana idza asbaha, apabila beliau ada di waktu pagi, qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini juga bisa dibaca di doa ketika minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam, ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, kita membaca doa yang mirip seperti ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta padamu ilmu yang bermanfaat. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah pernah ditanya, ilmu yang bermanfaat itu apa? Ya, beliau jawab, ilmu yang bermanfaat itu adalah, yang pertama, ciri-cirinya madallaka ilal khair. Ilmu itu menunjukkan kamu kepada kebaikan. Itu ciri ilmu yang bermanfaat yang pertama. Setiap kali kita belajar satu ilmu pengetahuan dan pengetahuan tersebut menuntun kita melakukan kebaikan, itu ciri ilmu bermanfaat yang pertama. Madallaka ilal khair. Apalagi setelah kebaikan itu dia lakukan, dia tularkan kepada orang lain, itu lebih istimewa lagi. Mandal, ya, siapa yang menunjukkan alal khairi, kepada kebaikan, dia ngajak orang lain juga ikut berbuat baik, kafa'ilihi, dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Mandal alal khair kafa'ilihi. Kemudian yang kedua, kata Imam Junaid, ciri ilmu yang bermanfaat yang kedua, ab'adaka anisyar. Ab'adaka anisyar. Dengan sebab ilmu tersebut membuat kamu terjauhkan dari keburukan. Dia pelajari ilmu itu, ilmu ini akhirnya menghalangi dia melakukan hal-hal buruk. Dengan ilmu ini dia takut melakukan maksiat. Dengan ilmu ini akhlaknya berubah menjadi baik, terjauhkan dari akhlak yang buruk. Ini ciri kedua ilmu bermanfaat. Ya. Yang ketiga, kata Imam Junaid, arrafaka nafsak. Arrafaka nafsak. Ilmu yang bermanfaat, ciri yang ketiga, ilmu tersebut menyebabkan dirimu mengetahui kekuranganmu di dalam dirimu. Jadi itu ilmu bermanfaat. Kita bisa tahu kita punya kekurangan, mulai dari hati kita. Oh, ternyata saya ini masih punya sifat-sifat buruk. Jangan nilai orang lain. Ada kesombongan, ada iri hati, ada kedengkian, ada bangga diri, ada hubbud dunya, hubbul jah, hubbul mal. Banyak tuh. Kalau kita meneliti diri kita, pasti kita temukan banyak sekali kekurangan-kekurangan kita. Kita diperintahkan menghitung diri kita, bukan menghitung orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum Allah yang akan menghisabnya. Timbanglah amal kalian sebelum Allah yang akan menimbang amal kalian. Jadi kalau mendengar nasihat, mendengar ceramah atau apapun itu,
maka jangan diarahkan ke orang lain, tapi itu tujukan ke diri kita. Kalau kita semua nasihat yang disampaikan selalu kita, oh itu si fulan itu, oh itu si dia itu, kapan orang ini bisa perbaiki diri? Ambil semua nasihat, tujukan ke diri sendiri, sibuk perbaiki diri. Ini hati kita setiap hari gak mungkin kosong daripada kesalahan, pikiran kita, perbuatan, lisan kita, semuanya. Maka sibuklah perbaiki diri. Sibuk perbaiki diri, Allah berikan cahaya. Sibuk menghitung orang lain, diberikan kegelapan, zulmah. Jadi prasangka baik sama orang, prasangka buruk terhadap diri sendiri, itu bagus. Tapi prasangka baik juga diiringi dengan waspada. Bukan semua orang harus dikasih prasangka baik terus kita tidak ada mawas diri, itu juga keliru. Jadi prasangka baik tanpa menghilangkan kewaspadaan, al-ihtiyat. Ini seberapa? 3. Ya, saya ulang lagi biar ilmu bermanfaat menurut Imam Junaid. Yang pertama, ilmu itu menunjukkan kamu kepada kebaikan. Yang kedua, menjauhkan kamu daripada keburukan. Yang ketiga, mengenalkan dirimu terhadap dirimu. Artinya kekurangan-kekurangan kita bisa mengetahuinya. Kemudian yang keempat, qarrabaka ilallah. Jadi ilmu bermanfaat yang keempat, ilmu ini membuat kamu dekat kepada Allah. Sebenarnya semua ilmu kalau dipelajari kemudian membuat dia dekat kepada Allah, itu ilmu bermanfaat. Bisa di semua ilmu. Imam Ali mengatakan, orang yang mempelajari anatomi tubuh manusia, yang sudah Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, tidakkah kalian melihatnya? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, apakah kalian menyangka kalian itu hanya bentuk tubuh yang kecil? Tidak, wahai manusia, di dalam diri kalian ada alam yang begitu besar. Kata Sayyidina Ali. Nah, orang ketika mempelajari ilmu apapun dan membuat dia dekat kepada Allah lewat pendekatan ilmu tersebut, maka ini ilmu yang bermanfaat. Asalkan sesuai syarat tadi. Imam Junaid mengatakan, membawa kepada kebaikan, menjauhkan dari keburukan, mengenalkan dirinya, kekurangan dirinya, dan membuat dia dekat kepada Allah. Itu ciri yang keberapa? Keempat. Yang kelima, kata Imam Junaid al-Baghdadi, ilmu yang bermanfaat adalah qarrabaka ila Rasulillah, membuat kamu dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika ini terpenuhi, maka disebut dengan ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Nah, ditambah oleh para ulama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bukan hanya manfaat bagi dirinya, tapi juga orang lain. Itu namanya ilmu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, al-khalqu kulluhum iyalullah, fa'ahabbullah ila iyalihi anfa'uhum li iyalih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu kulluhum iyalullah, makhluk semuanya itu adalah familinya Allah. Fa'ahabbul khalqi illallah, dan makhluk yang paling Allah cintai, anfa'uhum li'iyalih, yang paling bermanfaat kepada familinya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu makhluk-makhluknya. Baik.